Shalom saudara yang terkasih, kembali lagi bersama saya J di channel ini. Jadi di video kali ini saya ingin menyampaikan hal yang paling sering disampaikan para mu'alaf dan para penceramah-penceramah yang suka membahas Alkitab. Jadi buat saudara-saudara seiman yang udah klik video ini, tolong jangan di skip, karena video ini akan memberikan sesuatu yang bisa meneguhkan iman saudara atau sebuah pelajaran baru yang kelak akan bermanfaat buat anak-anak atau keluarga saudara. Dan buat yang tidak seiman, saya harap kalian sanggup mendengarkan video ini karena video ini mengandung nikotin yang dapat membuat kalian kecanduan. Menurut surat Al-Mu'minun 50, dan telah kami jadikan dalam kurung Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi dalam kurung kebesaran kami, dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi dalam kurung tempat yang tenang, rindang dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir. Al-Quran Surah Maryam ayat 16-33 menuliskan kisah kelahiran Isa alaihissalam yang dipercaya oleh umat Islam. Jadi yang ingin membaca surah Maryam ini sudah ada saya sisipkan di kolom komentar. Silakan dibaca dan disimak video ini. Berdasarkan sumber ini saya ingin menegaskan kepada saudara saya yang Kristen dan Islam bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih dalam Alkitab dan Isa alaihissalam dalam Al-Quran adalah dua pribadi yang berbeda. Isa dalam Kristen dipercaya sebagai Tuhan, sedangkan Isa di dalam Islam dipercaya sebagai Nabi dan Rasul. Isa dalam Kristen lahir di kandang domba, sedangkan Isa dalam pandangan Islam lahir di pangkal pohon korma. Isa dalam Kristen mempunyai ayah bernama Yusuf, sedangkan Isa dalam Islam tidak mempunyai ayah. Kemudian Isa dalam Kristen datang untuk semua umat manusia, sedangkan Isa di dalam ajaran Islam datang hanya untuk Bani Israel. Isa dalam Kristen dipercaya mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Namun Isa di dalam Islam mengatakan bahwa orang yang disalib adalah yang diserupakan dengan Isa, dan ia tidak pernah mati. Bahkan menurut sumber Islam mengatakan bahwa Isa masih hidup sampai sekarang. Ia diangkat ke langit tingkat yang kedua. Dari sumber ini saja menunjukkan perbedaan yang sangat jauh. Jadi buat saudaraku yang Kristen, jangan membiasakan diri atau setuju dengan pernyataan bahwa Isa dalam Islam sama dengan Isa dalam Alkitab. Ingat, Isa di dalam ajaran Alkitab adalah pribadi yang memiliki kuasa baik di sorga maupun di bumi. Dan buat yang Islam, saya ingin mengatakan bahwa surah Maryam ini ayat 33 dengan sendirinya terbantahkan dengan surah An-Nisa ayat 157 sampai 158, di mana Isa alaihissalam mengatakan bahwa ia akan mati dan bangkit hidup kembali dalam Maryam 33. Tetapi dalam surah An-Nisa 157-158 mengatakan bahwa Isa tidak dibunuh apalagi disalibkan, melainkan Allah mengangkat Isa kepadanya. Nah, jadi jelas ya bahwa Isa di dalam Kristen dan Isa di dalam Islam adalah dua pribadi yang berbeda. Jika dalam ajaran Islam mengatakan bahwa Isa sama dengan Isa yang ada di Kristen, maka mungkin pendapat ini saya katakan salah, karena dalam ajaran agama Kristen Isa itu sangat berbeda jauh dengan Isa yang ada di dalam Al-Quran. Meskipun ajaran Islam mengatakan bahwa Isa membawa Injil, tetapi Injil yang diberitakan itu ada di dalam ajaran Kristen. Jadi buat teman-teman sekalian, saya sarankan untuk membaca Injil yang ada dalam ajaran agama Kristen. Oke, jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, silakan isi di kolom komentar. Demikian video ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.